yang sehingga kita bisa menjawab permasalahan itu. Makanya di sini aku langsung breakdown gitu. Saat itu ya, saat mau meluncurkan bisnis, aku nggak langsung melihat aku bisa buat apa, aku bisa masak apa, aku bisa jualin apa, aku bisa dapat duit dengan apa. Tapi yang aku pikirin pertama adalah apa permasalahan di masyarakat, apa permasalahan di sekitaran aku yang paling mudah bisa aku kasih solusinya. Karena kalau kita udah tahu mereka maunya apa, mereka punya masalah apa, dan kita bisa menjadi solutif buat itu, katakanlah mereka akan bergantung ke kita, gitu. Repeat order rate-nya akan naik terus gitu. Makanya di sini langsung kita riset itu masalah-masalahnya apa. Boleh di next, Kak. Ini semua masalah-masalah yang kita coba buat em, eh, sesimpel orang banyak nggak sih yang sarapan kalau pagi-pagi? Mungkin ada orang yang kayak bule nggak sarapan, tapi ada juga yang Indonesia banget harus banget sarapan gitu kan. Terus habis itu setelah kita temuin bahwa eh, ada sebuah masalah gitu kan, terus kita mulai cari tahu kita bisanya apa baru gitu. Kalau di marketnya aku, karena yang aku sasar ini di daerah Kabupaten Bekasi, tapi di daerah itu cukup padat penduduk dan juga aku meriset kegiatan mereka di pagi hari itu kebanyakan adalah kerja, yang sehingga orang kalau kerja itu butuh sarapan ataupun minimalnya dia butuh bekal untuk dia bawa ke kantornya atau ke tempat kerjanya. Nah, makanya sate yang kita jual di pagi hari kita kita sediakan dalam dua paket atau dalam dua bentuk gitu. Bentuk yang untuk dimakan langsung sama di package gitu. Dan dibungkus-bungkusin untuk mereka grab to go kayak gitu. Next boleh Kak. Nah, maka lahirlah sebuah produk hasil dari kita meriset apa masalahnya, apa yang bisa kita sediakan, sehingga itu bisa menjadi sebuah solutif. Lalu lahirlah produk ini gitu. Dan ini harus jelas banget ya. Kalau misalnya ada yang mau buat kafe misalnya, sebutlah menghadirkan kafe yang 24 jam hadir menemani hari-harimu untuknya tuh disebutkan gitu kalau bisa untuk coworking space kah atau untuk hanya untuk nongkrong-nongkrong aja gitu. Bahkan kalau misalnya kita bisa sampai membreakdown targetnya kita ada di umur 20 sampai 40 dan fokusnya hanya ke sana itu lebih baik gitu. Nah, ini aku sebutkan bahkan sampai dengan pelayanan yang cepat ini karena kita jual di pagi hari. Kalian pasti kalau di pagi hari pengennya tuh yang serba cepat gitu. Beda rasa 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 buru-buru di pagi hari sama udah di sore hari gitu kan. Masih semangatnya masih membara untuk ayo kita selesaikan tugas kita di hari ini kayak gitu. Dan baik ibu, baik bapak atau anak-anak yang datang ke kita itu semua pasti mintanya ayo mbak cepet mau dibawa ke sekolahan misalnya atau mau dibawa ke kantor atau yang lain-lain. Dan kita mencoba komitmen untuk di sini. Makanya salah satu akhirnya sebuah inovatif nggak harus dalam artian banyak produk, tapi inovatif juga bisa diartikan kita bisa menjadi solutif gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman nanti ada kesempatan main ke toko kami gitu ya, percayalah produk yang kami jual ini hanya dua, sate ayam lontong dengan bumbu kacang dan dengan bumbu kecap. Just itu, hanya itu aja. Kita nggak menyediakan sate kambing atau nggak menyediakan sate marangi kah atau sate yang kelinci atau sate kuda gitu kan ya, tapi bener-bener hanya sate ayam gitu karena kita pengen orang datang tuh nggak kita kasih banyak pertanyaan, mereka langsung yang kalian aku juga pernah merasakan soalnya ketika datang ke satu tempat terus tanya mbak pesan apa mbak gitu, pesan ini pedas apa enggak mbak, terus setelah ditanya pedas apa enggak, pakai kulit apa enggak mbak, terus tanya lagi, akhirnya ada paradox of choice di sana. Jadi kayak yang hah kebanyakan nanya nih gitu, udahlah nggak jadi beli kayak gitu kan. Kayaknya akhirnya dari sana ditambah kita emang
menargetkannya untuk di pagi hari yang orang harus bener-bener nggak usah mikir deh lu. Nih, kita sediain, kamu makan kan? Nah, ini kita ada makanannya. Gitu. Jadi akhirnya langsung yang, oke, Mbak mau sate gitu. Kacang apa kecap, Bu? Udah pertanyaannya itu. Kalau anak-anak pasti kecap, kalau bapak pasti kacang. Kalau yang udah agak dewasa pasti dia milihnya kacang. Udah selesai. Gitu. Boleh di next, Kak. Ini tadi ya, hasil dari solutif tadi ini kita buat, em, em, sebenarnya ini cukup 5 sih, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6. Ada cukup 5 sebenarnya. Kalian dari produk yang udah kalian tentuin tadi, udah ketemu gitu mau apa gitu kan. Kalian buat minimal 5 lah, 5 reason of buy. Nah ini apa namanya, kenapa orang harus beli itu gitu. Sehingga nanti akhirnya melahirkan 5 WOM atau 5 word of mouth gitu. Eh, di sini kita sampaikan kalau misalnya eh, tadi karena ini case-nya adalah pasar kami yang nggak ada yang jual sate di pagi hari dalam radius sekitar 3 sampai 10 kilometer di titik koordinat ruko kita, maka kita bilang ini orang nggak ada yang jualan sate pagi-pagi gitu. Terus habis itu kamu mau yang cepat, mau yang sesuatu yang baru, makan yang nggak cuma nasi uduk potong sayur, nah ini kita ada sate. Ada lagi yang kamu kalau mau makan cepat pagi-pagi biasanya nyemilnya gorengan kan, nah ini kita ada yang karbohidratnya ada, proteinnya ada, yang kayak gitu. Jadi pendekatan-pendekatan yang kayak gitu. Akhirnya tadi ya, mungkin teman-teman tadi tips keduanya setelah dapat apa yang apa masalahnya, mau dibikin apa, mau jadi jawab solutif apa untuk masalah itu, tentuin 5 reason of buy-nya sehingga melahirkan 5 WOM atau word of mouth-nya. Boleh di next. Nah, baru setelahnya udah tahu tuh mau bikin apa, terus habis itu produknya apa, baru akhirnya kita bisa breakdown marketnya kita apa, atau STP ya, segmenting, targeting, and positioning. Harus bener-bener detail, geografisnya persis mau di daerah mana, karena kita nggak mungkin melayani seluruh Indonesia gitu, seluruh daerah di Indonesia itu mustahil sekali gitu kan. Pasti biaya apa beban pengirimannya besar atau yang lain-lain. Jadi cukup tentukan geografisnya mau di mana nih. Mau di Jogja kah, mau di Solo kah, mau di Kalimantan kah, mau di Papua kah gitu kan. Bahkan kalau bisa benar-benar sampai kita punya titik koordinatnya gitu. Eh, geografisnya. Terus behaviornya, oh sorry, ke psikografisnya dulu. Mau yang eh, kita maunya orang-orang itu yang katakanlah kelas menengah mana nih, kelas menengah atas, kelas menengah bawah, tapi jangan pernah, bukan jangan pernah, ini tips boleh lah, tips lah. Kalau mau bikin bisnis, kalau bisa usahakan jangan pernah berpikiran untuk mau di kelas menengah ke bawah, menengah ke atas. Karena biasanya orang-orang yang menengah itu justru agak lebih rentan mereka. Ketika mereka punya uang, mereka mau yang enak. Tapi ketika mereka nggak punya, mereka ke bawah. Jadi kalau bisa emang dari awal tentuin eh, mau yang kelas menengah bawah atau kelas menengah atas. Bukan untuk akhirnya mengklasifikasi target atau manusia gitu kan. Tapi justru untuk mengklasifikasi produk kita mau di-create seperti apa. Kalau yang untuk kelas menengah atas, kita bisa berani untuk ngasih harga mahal gitu kan. Tapi akhirnya kita komit untuk di pelayanan kah, atau untuk di packaging kah gitu kan, atau untuk di yang lain-lain. Tapi kalau kita langsung menargetkan, udah kita kelas menengah bawah aja, ya harus terima kalau misalnya harganya kita nggak bisa naikin banyak-banyak, tapi yang bisa kita naikin adalah kuantitasnya sehingga kita bisa dapat omset yang banyak. Kayak gitu. Jadi psikografisnya ditentuin nih mau yang kayak gimana, atau mau yang ada orang yang sukanya yang penting rasanya enak, nggak apa-apa harganya mahal. Artinya itu kan orang kelas menengah ke atas. Terus bahkan kalau bisa kita tentuin orangnya ini mau yang ekstrovert kah, apa yang introvert kah gitu kan. Sehingga nanti akan menentukan kita mau bikin menunya yang kayak gimana. Ada orang soalnya yang aneh-aneh, maunya
nyari produk yang nggak ada Mbak gitu kan, atau apa makanan yang jarang dibeli gitu kan. Tapi ada juga yang introvert, udah Mbak cari apa pilihin aja mana yang kira-kira sering dibeli orang kayak gitu. Itu kita harus segmenting tuh. Kita harus benar-benar kenali market kita maunya yang kayak gimana gitu. Terus termasuk ada yang maunya eh apa namanya, nyari tempat yang bersih gitu kan, atau enggak ada juga yang, "Udah yang penting gue kenyang," ada yang kayak gitu kan. Maksudnya kenapa kita harus mengenal itu untuk akhirnya meng-create, kalau misalnya kita mau punya ruko, rukonya yang kayak gimana, kalau kita mau punya biar nggak buang-buang uang gitu. Misalnya kita udah bikin ruko gede-gede gitu kan, katakanlah kita punya kafe, rukonya gede-gede, sewanya udah mahal-mahal, tapi ternyata nggak masuk gitu sama psikografis apa namanya marketnya kita kan boncos gitu kan, nggak bisa tuh bisnis kayak gitu. Terus habis itu behaviornya, kebiasaannya mereka yang sukanya kayak gimana. Eh, tadi aku sering sebutkan kafe karena aku dulu pernah coba bangun kafe juga waktu waktu COVID. Cuma aku ada kesalahan di sini di segmenting ini. Jadi saat COVID kita malah bikin kafe gitu kan. Sehingga kan orang yang co-working space juga orang kan nggak boleh keluar gitu kan. Orang mau kerja di luar ya pengennya mau sih mau, cuma kan nggak bisa gitu kan. Nah ini behaviornya salah. Jadi kita kita tutup gitu. Terus lanjut di behavior itu kebiasaan ya. Agak sedikit beda, agak sedikit tipis dia sama psikografis. Cuma ini lebih ke orang sukanya kebiasaan yang sering berulangnya itu apa. Terus demografis ini benar-benar harus kita by riset gitu. Kira-kira yang datang ke kita atau target orang yang datang ke kita itu umurnya berapa tahun. Terus dia punya latar belakang keuangannya kayak gimana. Eh, terus bahkan gendernya ini harus kita tentukan mau yang perempuan atau mau yang laki-laki. Saya pernah coaching sama salah satu dokter Armala. Beliau salah satu bagian dari penasehatnya apa namanya Migacoan, dan percayalah Migacoan itu demografi segmentingnya adalah perempuan sebenarnya. Dan memang kan akhirnya terbukti kebanyakan yang datang ke sana itu perempuan gitu, dan itu mereka benar-benar meriset eh, yang datang ke mereka itu dari mulai SMP. Mereka menargetkannya dari SMP sampai maksimal itu di angka 40. Maka kita jarang melihat kan ada ibu-ibu yang pengajian di apa namanya Migacoan gitu. Kan karena nggak make sense gitu. Em, Bangunan-bangunan yang mereka bangunkan juga bangunan-bangunan yang lebih cheerful, yang lebih-lebih ke anak-anak, ke apa namanya remaja-remaja gitu kan. Makanya di situ disebutkan ada pelajar juga gitu. Atau mau yang sudah menikah. Kalau sudah menikah berarti kalau misalnya kita punya restoran, kita buatnya yang saung-saungan gitu kan. Nggak bisa yang cuma duduk pakai kayak di kafe tuh cuma duduk kursi jongkokan kayak gitu, kasihan gitu kan. Ini harus bener-bener detail segmentingnya mau yang kayak gimana dengan menentukan dari 4 poin ini. Nah, di next. Nah, ini market size-nya. Ini juga salah satu poin penting kedua setelah kita memahami segmentingnya. Kita harus benar-benar tahu eh, kita ada di mana. Ini atau katakanlah nih tier 1, tier 2, tier 3. Lapisan pertama yang bisa Samsung, yang bisa kita yang 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 putih ini daerah yang benar-benar bisa kita layani secara penuh. Tier kedua yang Kecamatan Taman Selatan ini tuh tier yang bisa kita tawarkan aja. Terserah mereka kalau mau mendatangi silahkan, kalau enggak silahkan. Dan tier 3 ini yang bisa kita iklankan, tapi kita nggak berharap apapun dari situ. Maksudnya kenapa harus benar-benar kita pahami ini biar fokus kita hanya di Desa Sumberjaya aja. Kalaupun ada yang dari Kabupaten Bekasi datang atau Kecamatan Taman Selatan datang, itu bonus gitu. Jadi ini juga mungkin untuk apa tips teman-teman sekali lagi
punya bisnis itu nggak bisa kita melayani semua lini, semua daerah, semua usia, semua kalangan. Itu mustahil. Nggak ada bisnis yang kayak gitu. Ya, jadi benar-benar tentuin mau di tier ring ring kita di ring satu itu di mana, kayak gitu. Boleh di next. Ini juga benar-benar di riset dari ring itu kira-kira potensi untuk kita bisa mendapatkan keuntungan berapa besar gitu. Tadi kalau tadi aku pengennya itu perempuan yang sudah menikah, terus habis itu dengan psikografisnya ini aku pengen orang-orang Jawa yang kangen produk Jawa gitu kan. Tapi mereka merantau ke daerah Jakarta atau ke daerah Bekasi, sehingga aku riset ada berapa orang sih emang orang Jawa di sini tuh gitu kan. Terus ada berapa keluarga sih, ada berapa keuangan sih yang mereka punya, sehingga itu bisa sehingga gue bisa sehingga aku bisa apa lagi masuk. Sehingga kita bisa benar-benar memahami, oke, ternyata aku punya potensi 1 miliar di sana. 1 miliar itu bisa aku dapatkan. Jadi jumlah angkanya itu kita benar-benar sampai keluar gitu. Nah ini yang benar-benar kadang miss orang. Kayak, mau bikin bisnis. Oke kita bikin, lu bisa bikin apa? Gue bisa bikin Indomie. Kita bikin warkop. Oke kita bikin warkop. Baru dibuka sehari, nggak ada yang dateng. Akhirnya jiper, nggak mau lagi besoknya jualan lagi. Karena apa? Karena kita belum tahu ada potensi berapa besar di sana yang bisa kita dapatkan, gitu. Karena lagi-lagi yang namanya bisnis nggak bisa dipungkiri, visi misi sereligius apapun, tujuan utamanya seorang pengusaha membangun sebuah bisnis itu untuk mendapatkan aset atau keuntungan atau harta, gitu. Selanjutnya. Nah ini akhirnya kan keluarlah angka ini kan. Ini baru dari satu kepala. Angka 5 juta, satu sekian, dikalikan dengan ini angka-angka ini. Artinya kan bisa keluar berapa berapa miliar atau berapa triliun gitu. Yang itu sangat mungkin kita dapatkan kalau kita memaksimalkan data ini gitu. Itu tadi. Jadi kita harus tipsnya harus bener-bener riset sampai bener-bener keluar ada berapa potensi yang bisa kita dapatkan. Boleh di next. Nah, ini revenue-nya boleh di next aja nggak apa-apa. Nah, sebelum kita kompetitor, eh, eh, dari aku mau apa ya? Lupa. Hmm, Kompetitor dulu. Lanjut, aku ingat kan sudah mulai gitu kan. Coba luangkan waktu untuk kayak tadi di riset, bener-bener di riset sampai emang nggak lama. Eh, sorry, nggak sebentar. Pasti lama. Dan kalau bisa risetnya kita beneran langsung riset ke masyarakatnya, ke ke market yang kita tujunya gitu. Bahkan saat itu waktu itu ya, waktu aku riset itu aku sampai sebar kuesioner, sampai apa namanya, tanya ke kantor desa, beneran aku tanya ke ataupun aku meluangkan hampir kayaknya sebulan gitu kan untuk aku rekam gitu kan apa aktivitas mereka di pagi hari, apa yang mereka beli kalau di pagi hari gitu kan, apa yang mereka butuhkan kalau di pagi hari, dan itu harus beneran kita dapatkan gitu, kita rekam, kita dapatkan, sehingga ketika kita jual, em, ketika ada masalah kita tahu gitu, oh kayaknya ada yang missnya tuh di bagian sini, kemarin kayaknya ada yang salahnya di bagian sini gitu. Next, selanjutnya kompetitor. Jadi, hal selanjutnya yang harus kita perhatikan ketika kita mau membangun bisnis itu adalah eh, em, lihat kompetitor kita, cari, bahkan jangan cuma dilihat, tapi dicari siapa kompetitor kita. Karena kalau misalnya kita nggak open minded ke
kompetitor kita katakan kayak udah gue mau fokus dulu deh bangun-bangun sendiri gitu kan. Kita ibaratnya masih baru numbuh tunas toge gitu kan. Pasti kompetitor itu dia lebih beringin gitu kan. Tapi kalau misalnya kita udah mengenali mereka, udah tahu oh mereka nggak punya ini ternyata. Tapi kita bisa kasih kelebihan dari kekurangan itu. Pasti kompetitor juga susah scan kita gitu. Nah, ini saat itu aku menemukan riset menemukan setidaknya ada tiga kompetitor besar di sekitar aku di radius 3 kilometer. Nah, eh, ada ini satu dua tiga dan ini benar-benar aku datangi terus kita udah kayak intel gitu tapi kita kita datangi gitu kan seolah-olah jadi beli gitu kan kita tanya-tanya terus habis itu dan itu boleh sebenarnya teman-teman jadi kadang mungkin juga hati-hati ya kalau teman-teman punya bisnis nih ada yang datang gitu kan banyak naik tapi nggak ada salahnya untuk menceritakan cuma nggak usah dibuka semuanya gitu kan nah saat itu karena kebetulan yang aku udah lihat oh ini kayaknya pegawainya oh ini yang punyanya oh ini yang bisa kita tanya gitu kan ada beberapa informasi yang akhirnya aku rekam di situ bahkan termasuk kayak misalnya eh, gimana cara mereka membakar sate berapa lama mereka membakar sate itu aku sampai stopwatchin gitu Vi oh mereka 7 menit berapa detik itu aku rekam di sate selanjutnya oh mereka segini oke sehingga itu aku benchmark ke bisnis aku coba satu-satu. Beda, Kak. Beda memang hasilnya gitu kan. Dan oh, beda juga sedetail itu kita harus jeli ke kompetitor kita. Mereka pakai apa? Acarnya acar apa? Nah, itu pokoknya harus emang kritis, teman-teman. Kalau misalnya emang mau serius di bisnis tuh coba kritisi detail gitu kompetitor kita apa namanya? Kayak gimana. Cuma eh, aku lupa saat nggak dimasukin ke PPT. Jadi eh, tapi di kompetitor misalnya katakanlah ada tiga kompetitor ini mungkin yang benar-benar mirip persis seperti bisnis kita hanya satu. Tadi ya setelah kita riset, oh ternyata hanya satu yang benar-benar mirip persis, entah rasa, entah harga, entah kualitas, entah orang-orang yang datang ke sana, marketnya gitu ya. Sedangkan dua lainnya, ah ini mah jauh banget gitu, nggak ada sama-samanya. Maka yang menjadi fokus kita itu hanya satu aja. Yang duanya kayak ya udah biarin itu si rezeki udah ada yang ngatur. Kita jadi saingan. Tapi jadi kayak ketika dia berinovasi apa, kita juga harus berani berinovasi lagi. Ketika dia punya sesuatu yang baru, kita juga harus mengeluarkan sesuatu yang baru lagi. Jadi benar-benar em, bahkan sekarang aku sama kalau aku di sini warung sate Cak Samsi yang agak mirip sama aku. Nah, ini bahkan akhirnya kita juga sering beliau beli kok tapi yang membedakan hanya satu, aku dengan warung sate Cak Samsi. Kalau aku bukanya pagi, beliau bukanya sore. Udah itu aja. Secara secara market kita hampir sama. Malah katanya ada salah satu apa konsumen yang udah loyal, udah sering gitu kan. Dan dia bilang memang Mbak, kalau pagi kita beli sate di sini, Mbak. Tapi ntar kalau sore kita di sana, Mbak. Oh iya, Bu, udah tahu, Bu, gitu kan. Jadi, itu kan juga informasi data yang secara kita nggak langsung kita dapatkan dari konsumen, gitu kan. Nah, itu. Jadi tadi fokusnya kalau misalnya udah ketemu, ya udah fokus ke satu kompetitor aja yang biar kita tuh nggak di dump zone gitu. Nggak harus aduh gimana ya si Margo Rosso abis bikin apa ya gitu kan. Margo Rosso dia habis renovasi bangunannya loh gitu kan. Ya biarin aja gitu. Karena itu bukan benchmark bisnisnya kita gitu. Mau dia mau dia mau dia mau dia oke mau dia ngapain oke gitu kan tapi kalau misalnya Cak Samsi renov yang sama banget ini gitu jadi kalau misalnya ada yang ketemu kompetitor yang itu bukan sesuai dengan
bisnis modelnya kita nggak usah dipikirin, intinya itu. Next, boleh Kak? Nah, ini tadi akhirnya ketemu ke breakdown ini bener-bener simple, padahal aslinya dia lebih banyak nih. Cuma intinya itu tadi ya. Udah ketemu nih apa namanya? Udah ketemu iniannya, bahkan kayak jumlah kan dia bilang di sini 500 tusuk per hari. Itu kan harusnya udah kita kebayang tuh, oh, berarti omset dia mungkin sehari sekitar dengan harga 3.000 tusuknya, 500 per tusuk. Ini tusuk itu dia lontongnya doang. Satu satu tusuk dia 2.500, berarti mungkin eh omset dia per hari itu kita udah pasti kan kebayang. Nah, kalau udah bisa lebih tinggi dari itu gitu. Ini kan bahkan kalau misalnya kita bisa sampai ketahuan gitu kan. Bu, omset seharinya berapa, Bu? Gitu kan. Ah, 2 juta gitu. Ah, gue bisa 5 juta gitu kan. Nah, ini apa namanya? Bisa mendapatkan kepercayaan atau loyalitas dari konsumen. Boleh di next. Nah, ini yang penting teman-teman. Jadi bangun bisnis itu kalau bisa, bukan kalau bisa lagi, harus banget untuk akhirnya tadi kan udah semua tuh. Udah mulai dari tahu marketnya siapa, kompetitornya siapa, produknya apa gitu kan. Atau juga hingga nanti akhirnya lahir karyawan-karyawan yang seperti apa gitu kan. Maka akhirnya terbentuklah nih SWOT, kita dengan matriks apa nilai-nilai yang udah kita rekam tadi semua kita masukin ke apa namanya perhitungan SWOT, akhirnya ketemulah kita tuh sebenarnya posisi bisnisnya tuh di yang mana sih gitu kan, apakah kita ini beneran berpotensi untuk maju ya atau berpotensi untuk justru rugi gitu kan. Nah, alhamdulillah eh, dengan semua proses yang di awal udah aku lalui tadi, hasilnya aku ada di agresif, artinya berpeluang untuk terus maju, berpeluang untuk untung terus, berpeluang untuk apa bisa bisa kita lanjutkan gitu. Nah, ini kalau misalnya dari awal mungkin agak kemis nih kita bikin SWOT-nya, khawatiran nanti kita ada di kuadran yang lain gitu kan. Ada yang bisa sih, cuma kayaknya harus empot-empotan gitu kan. Atau ternyata nggak bisa, tapi kita masain aja yang kayak gitu. Sehingga dari situ kita coba breakdown strategi kita untuk menghadapi mungkin Casamsi doang gitu kan. Tapi kan nggak nutup kemungkinan next time-nya ada kompetitor lain yang ngeliat kita rame, terus dia muncul baru dengan modal yang lebih banyak gitu kan, mengambil marketnya kita, itu kan gak ada yang nggak mungkin. Nah, makanya dibuat strateginya apa gitu. Waktu itu aku pakai strategi dari Porter, em, mau pakai cost leadership, em, di di pertegas lagi maunya di konsumennya kelas menengah apa nih. Kalau kelas menengah atas kita harus berani naikin harga, tapi kalau kelas menengah bawah kita ya udah segini-segini aja gitu kan. Sebenarnya artinya cost leadership itu bukan hanya kita menciptakan harga yang seunggul-unggulnya gitu, tapi harga yang bisa diterima oleh marketnya kita. Terus fokusnya tuh fokus di sini tuh fokus ke daerahnya atau tiernya tadi. Jadi em, kalau misalnya kita bisa optimalkan semua tier itu bagus banget. Cuma kalau misalnya nggak bisa, ya fokus di satu tier aja gitu. Sehingga nanti dari situ kan akan jadi seperti eh, obat nyamuk bakar. Akan nanti terus-terus melebar ke yang lain lah, ke daerah yang paling luar. Sama diferensiasinya apa dari kompetitor kita. Dan ini harus menjadi sebuah komitmen gitu. Boleh di next.
Ini revenue-nya ini tahun berapa nih? 2023. Oh, udah setahun yang lalu berarti mungkin ya. Nah, ini alhamdulillah ini 6 bulan pertama waktu aku bangun em, eh iya 6 bulan awal sekarang 2025 ya. Alhamdulillah. Beberapa tahun tuh. Jalan tahun kedua berarti ya. Jadi aku buka di bulan Juli 2023. Eh Omsetnya langsung naik di bulan selanjutnya, tapi tentu ada decline di 2 bulan selanjutnya. Decline karena mungkin kita harus menentukan adaptasi lagi, inovasinya harus diperbaharui lagi gitu kan. Sehingga di sini dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, dari Oktober sampai alhamdulillah hari ini em, terus menunjukkan kenaikan kayak gitu. Wah, di next. Repeat order rate. Nah, ini angka-angka ini keluar beneran aku tanya sampai mungkin 100 responden atau 100 kan pasti kan kita menyediakan ini ya. Kita harus punya database gitu. Dari konsumen yang udah pernah datang, database-nya kita simpan, kita rekam, terus kita tanya, aku sebar undangan. Kita sebar apa namanya? Sebar kuesioner gitu kan dan akhirnya keluarlah angka repeat order rate-nya di 61%. Ini sudah bagus, tapi kalau misalnya bisa dinaikkan ke 80%, ini akan sangat menggiurkan para investor untuk bisa memberikan modal kepada kita. Jadi ini juga mungkin bocoran ya untuk teman-teman investor ketika ingin memberikan modal kepada sebuah em, badan usaha, itu yang dilihat pertama adalah repeat order rate-nya. Kalau misalnya repeat order rate-nya dia di bawah 80%, itu masih dipertimbangkan. Tapi kalau eh, tapi kalau udah di angka 80%, mereka udah nggak akan ngeliat itu kamu butuhnya apa, butuh berapa banyak uangnya, butuh inovasi seperti apa, mereka nggak akan lihat gitu. Dan selanjutnya bocoran lagi ya, ini jadi para investor juga memberikan modal kepada sebuah badan usaha, ternyata yang dilihat bukan badan usahanya atau bisnisnya, tapi adalah pribadi dari kita yang menjalankannya, entah ownernya, entah karyawannya, entah budaya kerjanya, gitu ya. Jadi nanti agak nyambung kita ke ada next foto gitu ya. Jadi memang mm, suatu bisnis itu nggak bisa kita jalankan bener-bener untuk duniawinya aja gitu. Harus bener-bener dibangun loyalitas karyawannya, budaya kerjanya gitu kan. Bahkan akan lebih, let's say akan lebih berkah kalau misalnya kita bisa menggantungkan bisnis kita itu kepada pemilik yang maha kaya gitu kan. Karena nggak mungkin ini semua bisa bisa berjalan lancar kalau misalnya eh, nggak ada ridho dari yang di atas. Kayak gitu, Mbak. Di next. Ini review-reviewnya. Ini ini aku rekam karena ini mereka adalah orang-orang pertama yang aku tawarkan dan review awal banget gitu kan. Sekarang alhamdulillah udah nggak kerekam lebih tepatnya orang-orang yang ngasih review. Boleh di next. Nah ini targetnya aku itu sebenarnya dari bulan Juli buat buat tadi ya bulan Juli bangun itu aku masih kayaknya dalam bayangan aku ya butuh waktu sekitar 1 tahun untuk bisa aku masukkan ke catering catering wedding gitu gitu. Tapi alhamdulillah justru di awal tahun 2024 itu kita udah bisa kerjasama dengan 3 catering wedding gitu yang itu juga jadi side jobnya kita selain jualan harian gitu. Dan em, dan ini alhamdulillah juga nggak bisa terjadi kalau misalnya kita tidak mempertahankan loyalitas, pelayanan, komitmen pada jaminan mutu halal, dan lain-lain. Boleh di next. Oh ini yang itu ya. Selanjutnya itu dulu kita tadi ya. Aku mau coba apa namanya? Kita agak agak sedikit.
agak sedikit panas dulu ya. Ya tadi kan kayaknya cerita-cerita doang nih. Jadi tahun 2024 bulan bulan apa ya? Lupa aku juga. Ini alhamdulillah aku sampai harus belajar ke Malang 4 5 hari, 5 hari 4 malam itu untuk belajar bisnis lagi. Padahal kuliah aku kuliah bisnis, tapi aku belajar bisnis lagi. Hanya untuk mencari tahu sebenarnya gimana aku harus mengakselerasi atau meng-scale up bisnis yang udah ada nih, kayak gitu. Dan ini toolsnya. Ini sebenarnya kalau teman-teman kalau te- kalau teman-teman apa namanya datang langsung eh, investasinya agak besar gitu. Cuma ini aku sudah izin untuk di-share ke teman-teman dan diperbolehkan. Tools pertamanya adalah teman-teman tolong benar-benar perbaiki dulu diri kitanya sendiri. Dengan 4 fondasi. Ini kita yang paling atas ya nih. 4 foundation. Iman, ilmu, insan, dan ihsan. Jadi nggak mungkin bisnis bisa akhirnya berdiri tegak kalau yang punyanya aja itu lewat-lewat. Nggak mungkin sebuah bisnis itu bisa akhirnya dijalankan dengan penuh ketangguhan kalau misalnya yang punyanya aja itu ngerasa bisa nggak ya gitu. Dan itu juga bisa akhirnya kuat kalau misalnya kita berpegang pada yang maha kuat gitu. Jadi privilege-nya kita apalagi kan anak-anak Husnul gitu, insya Allah tidak diragukan bagaimana pendidikan keimanannya gitu kan, yang bisa ketika jatuh tahu gitu kembalinya harus kemana dulu yang pertama gitu. Jadi dikuatin lagi dirinya gitu, dikuatin lagi ruhiyahnya, dikuatin lagi. Justru aku melihat dan aku mempraktekkan sendiri seorang pengusaha atau banyaknya pengusaha besar yang udah aku temui yang sukses ya, yang pengusaha bener ya, semakin mereka besar, um, let's say ketakwaan mereka kepada Allah itu juga semakin banyak. Amalan-amalan mereka yang mereka nazarkan kepada Tuhannya atau Allah itu lebih banyak daripada yang lainnya, daripada karyawannya, daripada orang tuanya, daripada masyarakatnya gitu kan. Jadi kita pun kalau misalnya bermimpi untuk punya usaha yang besar, hmm, coba kita mulai bangun habit-habit kayak gitu. Baru selanjutnya ini 8 pilar. 8 pilar. Ya kita harus search kemampuan kita, kita harus change kapasitas dan kapabilitasnya kita. Mungkin kita ngerasanya, gue bisa sih masak, cuma kayaknya nggak enak deh. Atau gue bisa jualan, tapi kayaknya kalau untuk akhirnya bisa closingin orang beli jualannya gue nggak bisa deh. Nah ini kita harus change, kita harus memperbesar lagi gitu size atau eh, kemampuan kita mempercaya dirinya gitu kan. Terus habis itu dan yang ketiga, aku yakin setiap kita itu punya eh, kemampuan untuk berkembang. Jadi nggak usah minder, yakin kalau misalnya hari ini bisa lebih baik daripada hari sebelumnya. Terus harus ada actionnya. Terus habis itu ini tadi ya 8, explore your research, universal your market, protect your organization, sustain your market, leadership, and grow. Aku ngerasa teman-teman di 8 pilar ini anak-anak lulusan dari Husnul sudah checklist bahkan sejak kita di Husnul pendidikan 8 pilar ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berkaca berkaca gitu kan, poin-poin ini sebenarnya sudah ditanamkan. Tinggal kita aktifkan lagi gitu. Insya Allah teman-teman, aku ngelihatnya sih gitu sih. Beberapa perkenalan aku yang dari Husnul, bahkan saat di Malang juga ada lulusan dari Husnul yang bisnisnya saat itu tuh bisnis baju kayaknya ya. Udah besar, punya 12 cabang di seluruh Indonesia. Dan dia bilang, Husnul sangat memberikan saya peran atau modal untuk saya bisa bangun bisnis. Dan ini mungkin modal yang dikasih dari Husnul tuh bukan modal dalam materi dan lain-lain gitu kan, cuma modal mental. Dan aku yakin teman-teman yang
teman-teman yang hadir di sini pun sudah ditanamkan modal itu gitu. Tinggal yakinkan diri untuk mengaktifkan modalnya itu. Nah, selanjutnya ini aku nggak akan bahas semuanya, tapi aku mau kita fokus ke satu aja di 12 step assessment building scale up business yang paling atas tuh. Karena kalau yang ke bawah-bawah ini bisa kita praktekkan setelah kita udah mulai gitu. Jadi yang pertama tadi kita udah bahas ya, kalau misalnya bener-bener baru mau bikin bisnis gitu kan, tentuin STP-nya, tadi segmentingnya, targetingnya, positioningnya, mau produknya apa, siapa marketnya gitu kan, sehingga terbentuk targetnya ini, oke, marketnya ini, produknya ini, targetnya adalah buat produk yang bisa menghasilkan segini dengan eh, potensi yang bisa didapatkan di sana sekitar 1 M, atau 1 triliun, atau 12 triliun atau yang lain-lain. Terus habis itu yang kedua level audit kompetitor. Tadi kita juga udah bahas. Sama analisis SWOT-nya. Ini juga tadi kita udah bahas kan. Udah kalau udah checklist semua di planningnya, kita masuk ke tata kelolanya, product innovation-nya. Oke, baru itu di breakdown, mau bikin menunya ada apa aja. Oh, ada sate kelinci, sate kuda, sate yang lain-lain gitu kan. Terus habis itu baru ada em, strategi inovasinya mau yang kayak gimana. Karena semua bisnis pasti akan melewati masa decline, masa turun. Dan ketika kita lagi melewati masa turun, kalau kita paham ilmunya, saat turun itu justru bukan sedih, tapi seneng. Karena setelah decline, fasenya pasti dia akan naik. Cuma kan masalahnya kita hanya fokus ke sedihnya nih. Aduh, omset gua turun nih. Aduh, habis ini eh, habis nih, harus mulai baru lagi gitu kan. Cuma kalau misalnya kita udah decline, harusnya kita berbahagia. Oke, habis ini aku bersiap untuk naik lagi. Cuma cara naikinnya itu harus dengan inovasi. Makanya kita susun tuh strategi inovasinya mau apa dari tata kelolanya. Terus baru bisnis model prosesnya, bisnis proses manajemennya. Apa namanya, mau karyawannya kayak gimana, mau SOP-nya kayak gimana, R&D-nya kayak gimana, itu semua dikelola gitu. Karena ini ngomongin kelola, yang namanya bisnis itu ada idaroh, ada irodah, ada tata kelola, ada kehendak. Awalnya adalah kehendak. Kita pengen bisnis, oke, iya kita punya bisnis. Tapi kita butuh tata kelola untuk mewujudkan kehendak itu nyata. Gitu. Makanya nggak bisa tuh kayak cuma pengen-pengennya doang tapi nggak ada actionnya. Makanya actionnya ini kita breakdown di governing ini. Baru setelahnya kita di defining, kita buat manajemen risikonya apa kalau kita misalnya bisnis ini, kita manajemen risikonya apa, atau katakanlah biaya peluangnya apa kalau kita mau mengeluarkan produk baru kayak gitu. Menentukan corporate value ini penting banget karena eh, pernah nggak sih teman-teman mau beli sesuatu nih, tapi juga dilihat gitu. Eh, kayaknya tapi dia orang Chinese deh misalnya gitu kan. Atau enggak, tapi kayaknya dia orang non-muslim deh gitu. Atau enggak, tapi kayaknya keluarganya apa ada skandal apa deh gitu kan misalnya. Itu kan akhirnya jadi menurunkan citra atau menurunkan loyalitas orang yang membeli ke kita. Makanya tetapkan corporate value bukan hanya pada lini organisasinya atau pemegang saham kah atau organisasi manajer, level manajer, tapi sampai turun ke karyawan, bahkan karyawan-karyawan yang di pabrik mungkin atau yang di belakang layar itu semua harus kita create gitu. Mau mereka punya value-nya kayak gimana itu harus sama dengan yang kita pengenin gitu. Terus leadership ini gitu, leadership development ini maksudnya. Jadi apa namanya, eh, kita turunkan kepada mereka gitu. Bagaimana kepemimpinan yang kita pengenin. Ini kita breakdown gitu. Terus baru kita eksekusi. Nah ini tagih hasilnya dengan brutal, dengan nyata. Nggak bisa nggak bisa misalnya kalau kita udah punya karyawan ya, eh, ayo evaluasi seminggu sekali gitu. Teman-teman di bisnis aku itu evaluasi per 2 jam sekali.
Jadi, aku ada tools, mereka harus laporin apa aja per 2 jam sekali gitu. Oke, per 2 jam sekali. Jadi per 2 jam, kalau nggak aku yang minta, mereka udah inisiatif untuk ngirim sendiri tuh, tagih apa, hasilnya apa. Minimal, to do list dari checklist hari ini yang mereka harus, selesaikan gitu. Sama standar kerja yang tinggi. Kita harus punya benchmark, kita harus punya modeling yang kayak gimana, dan jangan tanggung-tanggung gitu. Benchmark dan modelingnya mau kalau kalau misalnya di Jakarta itu ada namanya Sate Habib. Itu juga dia udah besar. Eh, apa namanya? eh, Harus punya dan bahkan teman-teman setelah aku menjalankan bisnis sate ya, kayaknya aku sudah hampir nyobain ratusan tukang sate yang ada di pinggir jalan maupun di restoran gitu kan. Oh, jadi tahu gitu. Oh, sate itu kayak gini. Untuk sebuah tusukan yang namanya sate gitu kan. Kalau misalnya kita serius, ternyata beda-beda rasanya. Akhirnya ntar kita ketemu, oke, sate yang enak itu sate yang dibuat dari daging ayam bagian paha, paha atas, tepatnya di bagian kanan apa kiri gitu kan. Terus habis itu yang dibakar berapa menit, berapa detik menggunakan areng yang bukan areng kayu tapi areng batok misalnya gitu kan. Terus habis itu setelah dibakar yang dimarinasi pakai kecap atau marinasi pakai bumbu. Nah, itu sampai akhirnya kita menemukan resep yang bener-bener mendefinisikan itu butuh trial errornya ratusan kali. Itu butuh gagalnya berkali-kali. Itu butuh jatuh bangunnya berkali-kali. Makanya mungkin ini aku kurang expert ya kalau misalnya di fashion atau di yang lain-lain. Cuma kalau yang di makanan atau food, insya Allah aku tertarik gitu untuk explore banyak gitu. Jadi eh, kalau di bisnis itu tadi, kalau di bisnis makanan ya terutama ya, eh, jatah gagalnya itu harus dihabiskan betul-betul. Gak bisa sekali coba main terus apa namanya nggak laku terus kita udahan gitu kan. Nah, itu nggak bisa kayak gitu. Harus mau untuk babak belur dulu gitu. Itu aja. Ada lagi nggak ya habis ini ya? Aku lupa. Kayaknya udah deh. Itu aja sih mungkin dari aku. eh Apa? Aku percaya teman-teman yang hadir bisnisnya tuh udah lebih besar gitu, ataupun lebih settle, ataupun lebih lebih banyak gitu. Cuma semoga bisa menjadi manfaat baru, ilmu baru. Apa? Ini silakan kalau ada yang mau formulanya atau mau PowerPoint-nya, tapi kayaknya lebih bermanfaat formulanya sih daripada PowerPoint-nya. Ini bisa dipakai. Dan oh satu lagi, ini formula ini ukurannya berapa ya? Ini berapa karton ya? Karton ya? Karton apa astros yang besar tuh? Karton ya? Ukuran satu karton. Dan teman-teman bayangkan, ini masih ada sekitar satu 2 3 4 5 6 karton lagi yang ini aku tempel, bener-bener tempel di dinding kamarku. Jadi segitu sukanya aku sama bisnis, segitu pengennya aku untuk bisa bangun bisnis, aku tempelin semua mimpi-mimpi atau semua target-target besar dengan jelas gitu, dengan terpampang. Karena kalau misalnya kitanya aja malu untuk nunjukin itu, ya Allah juga gimana mau ngewujudinnya gitu kan? Gimana Allah mau bantunya gitu. Jadi biar ingat terus, biar semangat terus, aku bahkan mungkin seperempat setengah dari dinding kamarku itu isinya tempelan ini, tempelan target gitu. Boleh dicoba teman-teman ya. Itu aja mungkin Vi, sekian dari aku. Mohon maaf banyak salah. Mohon maaf banyak apa namanya pelibet gitu ya. Udah lama gak ngisi soalnya. Thank you. Oke, keren banget sih Hamsa. Mungkin bisa tepuk tangan teman-teman secara virtual ya. Oke,
ternyata emang harus seserius itu ya kalau emang kita udah mau into banget ke bisnis itu. Dan mungkin yang bisa aku tangkep banget dari pembicaraan tadi tuh kayak kita tuh kalau mau mulai bisnis tuh harus peka oleh sekitar dan harus mau riset, ya nggak sih? So Iya, kayak betul betul. jangan mager, gak ada tuh alasan kayak ya nunggu mood dulu ya, kan suka gitu ya. Iya, 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 iya. Pembisnis Gen Z nunggu mood dulu gitu Iya kan. kan sekarang gitu kan. Point of view ketika kamu punya anak Gen Z tapi punya bisnis. Nah, Itu aku nggak judgement. Cuma aku yakin sebelumnya atau di balik layar itu nggak begitu tuh pasti. Ini banyak huhaha-huhahanya iya itu gitu kan. benar-benar. Itu cuma ikutin tren-tren FOMO aja Iya, gitu ya. heeh, betul banget. Oke, oke. Oke, makasih banyak untuk Hafsoh. Di sini Mm. buat teman-teman yang udah nggak sabar mau nanya, bisa mungkin raise hand kali ya biar bisa terkoordinir. Teman-teman yang mau nanya bisa raise hand, nanti baru kita ini pilih. Ada yang mau nanya? Sebelumnya so aku Apa tuh? penasaran. Berarti di sini kamu udah ada berapa karyawan so kalau boleh tahu? 7 V, alhamdulillah. Wah, Masya Allah. Berarti itu kamu buka dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, ini juga yang alhamdulillah tanpa keberkahan dari orang tua dan juga tanpa tadi apa namanya eh, kemampuan atau ketangguhan diri kita merayu kepada Allah untuk semoga dikuatin terus. Aku buka tuh dari subuh Vi. Dari jam 5 subuh sampai Wow, 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 jam wow. 8 pagi aja. Dan itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah selalu habis minimal di 1.000 tusuk. Oh, Masya Allah banget ya. Berkah subuh, real berkah subuh Nah, ya. it- itu dia. Jadi beneran kata Wah, orang, Masya Allah, kalau Masya misalnya Allah. ibu-ibu kita, kalian jangan marah kalau misalnya ibu-ibu bilang, ayo bangun subuh, nanti Zia ke patok ayam. Nah, itu bener ke Nah, patok ayam tuh kalau kelewat real subuh ya. tuh. Bener Nah, ya, bener, ternyata bener, ya. bener. Wow, 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 wow. Tapi emang sebenarnya ada unik ya ini satenya Hafsa ini kayak aku aja biasanya kalau nyari sate ya emang biasanya tuh sore, malam gitu kan. Iya. Nah, tiba-tiba sarapan ada opsi sate. Itu tuh sangat amat menggiurkan gitu. Biasanya kan sarapan kayak apa sih? Uduk, kuning, bubur, ketoprak gitu gak sih? Lontong sayur lah, mentok-mentok gitu kan. Iya, iya, Tiba-tiba iya, di sini iya. ada opsi sate yang biasa ditemuinnya malam gitu loh. Jadi kayak, wah ini bisa jadi inspirasi juga ya. Mungkin bisa nanti bekerja sama Mapso buka cabang apa gimana itu juga Waduh, bisa gak sih? Apa Insya sih? Allah ya. Mohon Masya doanya, Allah Insya banget. Allah. Oke, oke. Oke nih, nanti teman-teman kalau ada yang mau nanya bisa raise hand dulu atau mau lewat room chat juga boleh. Ini udah ada yang raise hand nih. Mm-mm. Oke, Ibrahim Miftah, dipersilahkan. Mau nanya apa nih? Boleh on mic. Wait, wait, wait. Suaranya jelas gak ya? Jelas, jelas, jelas. Monggo. Ya, bisa. Nggak usah ketawa, San. Biasa aja. Oke, Hafsoh, mau nanya, Soh ya. Sebelumnya Mm. konfirmasi dulu nih ya. Kemarin yang dibawa pas bukber itu sate yang itu bukan sih, Soh? Iya, iya, itu. Berarti insya Allah udah teruji lah. Enak banget ya, kata teman-teman yang kemarin ikut juga. Bilang enak, Soh, satenya, Soh, gitu. Cuman Mbak doang nih yang Alhamdulillah. belum nyobain. Ya. Kemarin dia, apa namanya, Palkor soalnya nggak jadi ikutan bukber dia. Oh, lu jadi framing anjing nih acara framing nih. Bisa ditahan dulu ya, gue pengen nanya nih, Oke. Ini Soh, menarik sebenarnya. Pertama masalah harga Soh tadi kalau nggak salah ke spill di slide itu harga Iya, iya, 9.000 itu tapi betul Soh. slide lama ya, maaf. Oh, berarti harganya udah diupdate atau gimana Soh? Udah diupdate, udah diupdate. Ya soalnya kayak penasaran banget gitu kan, jarang-jarang orang misalkan nyantumin harga itu yang angkanya agak ini kurang ngepas gitu kan. Soalnya dulu juga Aim kan pernah jualan roti bakar gitu kan ya. Dalam penempatan harga itu mungkin supaya meminimalisir yang namanya kita nggak punya kembalian gitu. Meskipun ya setiap pembisnis itu kan emang harus nyiapin yang namanya uang recehan, uang kembalian gitu ya. Mm-mm. Maksudnya ini tuh berdasarkan HPP atau emang ada maksud tujuan tersendiri Hafso, apa namanya Ya, plotting harga ada. segitu yang masa 9.000 itu mungkin bisa jadi pembeda dari yang bisnis lain gitu kan karena ngelihat wah 9.000 nih di bawah ceban gitu kan mungkin bisa jadi daya tarik atau kayak gimana Mm-mm. gitu. Yang kedua ini Mm. masalah kualitas pelayanan ya saya, apa namanya Hafso kan tadi
hadir sebagai solutif untuk sarapan orang-orang ya, untuk orang kerja, untuk orang sekolah gitu kan. Dan itu salah satu tadi poin yang diambil adalah pelayanan yang cepat gitu so. Ya. Ini berdasarkan pengalaman Aim jualan waktu itu jualan roti bakar ya. Itu yang namanya jualan ditontonin orang bener-bener tremor banget so. Ya. Ditungguin abang-abang Gojek, abang-abang Shopee gitu kan ya. Nanyain Mas masih lama nggak ya? Mas berapa menit lagi gitu kan. Apalagi biasanya tuh mbak-mbak gitu ya. Itu kan kadang-kadang bikin pekerjaan kita jadi apa namanya terundur lama gitu kan. Ditambah nih tangan kanan juga lagi megang apa Tremor, namanya? tremor. Iya, lagi megang teflon gitu kan, gemeter juga gitu. Itu gimana sih Sos cara Oke. ngatasinnya gitu kan? Mungkin lebih ke ya tips-tipsnya lah supaya tetap kelihatan enjoy, senyum gitu kan, meskipun dalam hati dak dikduk ser ya kan, yang namanya dikejar-kejar sama orderan gitu kan. Terus sama yang terakhir nih ya, Hmm. eh, karena Aim kan ngeliatin ya apa namanya updatean Hafsa juga kan, terutama masalah bisnis gitu. Mungkin dari sebelum Tetong kali ya, dari yang pizza itu ya. Cuman karena ini kita bahas tentang Tetong, kan ini kan bisnis keluarga ya saya. Hafsa kan ngendalnya bareng sama kakak, bahkan juga kemarin ngeliat statusnya Abi juga ikut bakar ya kalau nggak salah ya. Iya, 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 iya. Ikut turun gitu kan. Berarti ini bisnis keluarga gitu ya. Heeh. Gimana sih caranya supaya tetap apa namanya on the track gitu ya apa namanya karena ini kan keluarga ya kadang-kadang sesama keluarga nganggapnya nyantai gitu kan padahal kita lagi bisnis loh kita lagi transaksi sama orang kita lagi jualan sama orang gitu kan Hmm. supaya nggak apa namanya ya supaya tetap profesional gitu maksudnya meskipun ini bisnis bareng keluarga gitu jadi tetap misalkan ya mohon maaf nih Abi Hafsa ada kesalahan gitu kan ya Hafsa pernah gak negur kayak Bi itu kecapnya kelebihan Bi itu kurang mateng gitu kan dan gimana perasaan Abi gitu ya mungkin Iya, 3 poin itu sih Soh ya thank you iya, Avi tiga. Oke, oke, thank you, thank you. Wah, ini dari satu orang aja udah 3 pertanyaan. Jadi kayaknya boleh langsung dijawab aja kali ya, Soh ya. Tadi ada Boleh, boleh, boleh. yang pertama itu mengenai harga, ya. Hmm. Terus yang kedua tips and trick biar tetap slay meskipun pesanan banyak, ya nggak sih? Iya, 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 Biar iya. nggak, meskipun udah ditontonin abang Gojek dan mbak-mbak. Terus yang terakhir mungkin karena ini bisnis keluarga, gimana nih cara membangun koordinasi kerjasama kali gitu kali ya mungkin ya. Hmm, Yang hmm, baik hmm. gimana? Oke. Silakan Hafsa, bisa langsung dijawab. Oke, yang pertama, Bismillah. Pertanyaannya mantap ya. Yang pertama, untuk harga, em, sebenarnya Aim tanpa Aim sadari, Aim sudah memberikan apa bahasanya ya? Sudah memberikan database ke aku bahwa angka 9 itu memberikan psikografis, oh ini murah. Dan itu sudah aku buktikan, artinya bukan maaf, sudah aku baca sejak aku menentukan harga itu. Jadi jawabannya adalah memang di awal adalah aku ingin orang beli karena ini harganya di bawah ceban. Aku pengen memainkan psikologi itu, gitu. Dan ini aku riset langsung ke apa perusahaan yang ada di maaf, astagfirullahaladzim, Purwokerto. Mereka punya 22 brand bisnis dan semua brand itu mereka jual di angka kurang dari 10.000. Aku langsung hubungi komisarisnya. Alhamdulillah waktu itu aku berkesempatan ketemu langsung. Terus aku save nomornya, aku langsung telepon waktu itu. Aku tanya konsultasi, Pak, saya mau bikin bisnis, apa namanya, mau buat dari harga segini, kira-kira gimana? Di daerah Bekasi tapi ya Pak, bukan di Purwokerto. Karena kan itu udah beda banget tuh. Purwokerto dan Bekasi dari segi orang-orangnya, apa kemampuan mereka daya belinya, terus habis itu dan lain-lain. Mungkin kalau kita jual di 9.000 di Purwokerto agak masih dibilang mahal tuh. Tapi kalau di Bekasi kayak murah banget gitu kan. Nah, makanya pas aku sampaikan itu, beliau langsung bilang, udah nggak apa-apa, jalankan dulu di 9.000 itu. So, aku bilang, HPP-nya gimana? Kita punya supplier gitu kan, kita bisa manfaatkan suppliernya, cari dengan apa barang substitusi yang paling murah, tapi juga dengan kualitas yang baik kayak gitu. Jadi baru tuh setelahnya aku menentukan HPP. Setelah ketemu aku pengen di angka berapa, tapi ternyata ini tidak bisa kita di awal itu untuk memakan itu bisnisnya tidak akan naik gitu. Jadi setelahnya kita dapat konsumen loyal nih. Justru dari konsumen yang minta dinaikkan harganya, Vi.
aku. Makanya ketika konsumen minta, "Mbak, please lah jangan segini," gitu kan. Eh, dinaikin aja Mbak gitu. Oh kebetulan Ibu kita mau naikin emang habis Lebaran nanti gitu. Makasih ya Ibu sudah di ACC gitu kan. Kita naikkan baru setelah Lebaran. Jadi di awal kalau kita mau pakai strategi itu untuk manggil konsumen boleh. Memainkan psikologi itu boleh gitu. Apa namanya? Tipu gitu kan. Cuma kita ingin punya bisnis yang besar yang bisa jadi manfaat buat masyarakat juga gitu. Terus yang pertanyaan kedua untuk tremor ya. Aku juga pernah tremor kok, tapi cuma sebulan doang deh kayaknya waktu itu. Bener-bener langsung ditempa gitu. Kita stopwatch apa? Kalau hari libur itu aku tetap suruh karyawan masuk, aku pun ikut masuk. Kita beneran belajar balik sate itu ternyata kan kayak seteret gitu kan sate itu seteret terus bisa kita bolak-balik itu kan harus cepat tuh tangannya gesit belum lagi masukin semua bumbunya bungkusin si apa kertas nasinya gitu kan itu sampai kita stopwatchin idealnya itu cuma butuh sekitar 50 detik untuk sampai selesai tek 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 gitu tuh nah tapi ketika karyawan belum bisa sampai segitunya ya kita maintenance gitu kita eh, apa sih namanya kita kita ajarkan untuk bisa sesuai dengan apa yang sudah kita buat ke gitu. Nah, tinggal ketika kalau ada konsumen benerannya tetap tenang gitu kan. Karena kalau kitanya nggak tenang, konsumen lebih nggak tenang gitu kan. Sama kalau aku waktu itu eh di luar daripada kitanya ya yang deg-degan atau yang lain-lain, aku juga ngeliat gitu. Ini kenapa orang nunggu lama? Oh, nunggu lama karena satenya lagi habis stoknya. Oke, karena satenya stoknya habis, berarti aku harus memperbanyak stok kan? Gimana cara memperbanyak stok? Aku melihat bakaran. Ternyata bakaran aku terlalu kecil untuk bisa memperbanyak stoknya. Sehingga yang aku lakukan salah satunya adalah memperbaharui aset itu. Yang awalnya bakaran mungkin cuma sekali bakar bisa di 50 tusuk doang. Nah, ini sekarang bisa bakar di 120-an atau 150 tusuk gitu. Bahkan sekarang aku lagi coba em, em, apa namanya? Ini masih masih proses sih. Jadi ada sebuah alat gitu, Vi, dari em, yang aku riset dari tukang sate yang ada di Brazil. Jadi dia tuh mereka muter sendiri gitu loh. Kita benar cuma kayak nusukin ke alatnya, ntar mereka muter sendiri yang kayak gitu-gitu. Terus aku sampaikan ke Abi karena beliau cukup expert di bagian permesin-mesinan kan. Terus aku bilang, bisa nggak nih kita buat mesin kayak gini gitu. Bisa sih kayaknya, ntar kita bikin desainnya dulu gitu. Dan itu kan kalau kita beli langsung ke Brazil kan pasti boncos gitu kan. Cuma kalau bisa kita minimalisir dengan ide yang sama, desain yang sama, kita uji coba, kalau itu berhasil kan itu bisa lebih baik gitu. Untuk apa? Tadi untuk meminimalisir ibu-ibu yang atau pelanggan yang rewel, sebenarnya intinya mau itu kan gitu. Cuma emang dicari tahu dulu misalnya apakah karena oh mereka nunggu lama karena mungkin teflonnya kita kurang gedein gitu kan. Bukan karena kitanya yang deg-degan gitu. Ya kita deg-degan karena ini kenapa nggak mateng-mateng gitu kan. Oh iya karena apinya kurang gede ya berarti yang diganti mungkin bisa kompornya nih apinya digedein gitu kan. Baru kalau misalnya itu ke handle kan kita bisa lebih tenang. Gitu ya yang kedua. Bisa dengan cara cari tahu akarnya. Terus kalau tenang kayaknya ya itu semua orang harus tenang gitu. Coba menenangkan diri. Yang ketiga keluarga. Kalau keluarga gimana ya? Jadi pertama emang aku alhamdulillah lahir dari keluarga yang juga eh, mostly punya bisnis. Umi punya bisnis, Abi punya bisnis. Jadi dari kecil pun em, budaya bisnis di keluarga itu sudah ada. Jadi profesionalitas itu aku rasa aku sudah ditartar gitu dari kecil. Bahkan pun ketika aku sekarang sebagai owner, orang tua sebagai karyawan, itu dalam banyak hal sering banget kalau kita lagi kumpul keluarga itu kita disclaimer dulu di awal.
ini kita mau rapatin apa? Rapatin bisnis, apa rapat keluarga? Kalau rapat keluarga, aku akan menurunkan ego sebagai anak, dan aku akan mendengarkan Umi Abi sebagai orang tua. Tapi kalau misalnya ini adalah rapat tetong, izinkan aku bicara sebagai pimpinan di sini. Dan alhamdulillah dengan itu orang tua juga menyetujui gitu dengan skema seperti itu. Tapi di disclaimer dulu, pun orang tua gitu, orang tua ketika ada obrolan mengenai bisnisnya mereka dan kita sebagai apa namanya karyawannya mereka, banyak sekali gitu posisi aku harus men-switch peran kayak gitu. Dan itu tidak bisa terjadi kalau misalnya tidak ada kesepakatan di antara kedua belah pihak antara kita dan orang tua. Dan orang tua pun ketika kita sampaikan seperti itu, mereka terbuka untuk, oh iya tadi Abi salah, Abi minta maaf. Terus aku bilang, apa namanya, ya nggak apa-apa, makasih untuk menerima itu. Next time-nya ketika aku pun salah sebagai anak, Abi akan bilang, Abi nggak suka sebagai orang tua ketika kakak kayak gini. Dan aku bilang, iya maaf Bi, maaf aku salah sebagai anak. Dan itu harus kita pertegas perannya apa, agar kita bisa menerimanya dengan baik gitu. Dan mostly apalagi dengan bisnis dengan keluarga ya, justru teman-teman kalau kita mau bisnis dengan keluarga itu ujiannya jauh lebih banyak, jauh lebih panjang sabarnya, jauh lebih luas kita harus bisa memaafkannya, harus lebih luas menerima semua sarannya. Karena apa? Ketika kita mau scale up misalnya nih, kita akhirnya pasti seprofesional kita akan memikirkan mereka gitu kan, sebagai keluarga gitu. Jadi apa namanya tadi kalau misalnya emang mau bisnis sama keluarga itu sangat boleh, sangat bisa karena pintu keberkahannya akan lebih banyak, akan lebih luas. Tapi itu harus terima resikonya kalau misalnya akan ada konsekuensi-konsekuensi kita ketika ingin eh, katakanlah menjadi pimpinannya, pasti akan ada tetap ketegangan-ketegangan yang kayak gitu. Kayak sisi subjektifnya pasti ada. Cuma kan dicoba tidak apa-apa, disampaikan nggak apa-apa dengan pelan-pelan. Yang kayak gitu, aku sangat sering kok apa namanya, kayak kemarin baru banget ini, aku baru banget 2 malam yang lalu aku juga habis rapat, itu pun tapi rapat rapat untuk tetong kayak gitu. Tapi setelahnya persis setelah selesai rapat tetong langsung kita switch rapat keluarga yang kayak gitu. Jadi itu eh, jadi intinya harus komunikasinya harus lancar, nggak boleh ada yang ditutup-tutupi, nggak boleh ada yang di apa namanya eh kasihan lah, nggak usah diomongin apa-apa, itu nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau sama keluarga, terus tetap hormati mereka, mau sebagai karyawan sebagai apapun, eh bahkan kepada karyawan yang nggak punya hubungan dengan darah pun harus kita hormati semua opininya, diterima, ditampung, didengarkan. Karena aku dari 7 karyawan yang di luar keluarga ya, itu pun mostly semua itu masih anak SMK deh kayaknya ya, sama ada ibu-ibu janda gitu. Jadi aku memberdayakan ibu-ibu janda di komplek gitu kan dengan anak-anak SMK yang tidak bisa kerja di luar. Mereka pun kayak kalau udah akhir bulan nih, jadi saya itu kalau udah akhir bulan seperti orang yang gak mau kenal sama siapapun gitu kan. Kayak aduh udah akhir bulan nih, kita yang sepaneng gitu kan. Tapi itu yang serunya teman-teman, ketika kita sudah bisa menjadi apa namanya kebermanfaatan untuk mereka gitu. Bayangkan kita bisa menjadi alasan 7 orang itu hidup, betapa membahagiakan gitu kan. Dan itu jadi keberkahan bagi kita juga. Gitu. Itu aja mungkin. Ada lagi mungkin pertanyaan tapi Im Oke, cukup ya Im. berarti emang ya Cukup, kalau cukup, Mas. gimana gimana ya? Boleh? Ada yang mau ditambahin? Enggak sih, insya Allah udah cukup jelas loh. Paling ya nanti abis ini bisa lah ngobrol-ngobrol ya. Masalahnya kan sekarang udah ada vendor nih. Nanti Kalau bisa sesi lah dua, kita, kalau sesi dua per jamnya 5.000 Im. enggak kita Apa mau tuh? ada inilah semacam apa namanya kesepakatan lah. Misalkan ya sekarang kan lagi ini ada momen wedding ya gitu kan. Tadi harusnya Oh, ngomong kan Oh bisa boleh gitu boleh boleh boleh. buat kerja sama. oke oke. Ini Yang nanti mungkin, bisa sambil ngopi lah soh. nah Iya deh. mungkin ya, yang mau ada kesempatan buat Hmm. mau nanya-nanya lebih lanjut, berarti boleh ya soal teman-teman Islah buat Iya boleh 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 boleh. Hamzah gitu. Berarti emang kalau untuk urusan misal bisnis keluarga ya mau nggak mau kita harus paham peran masing-masing aja sih di mana kita nge-switch
saat kita jadi karyawan atau saat kita jadi anak atau saat kita emang jadi pemimpin gitu kan. Oke. Terus dari teman-teman ada lagi kah yang mau bertanya? Bisa raise hand atau kalau yang malu-malu bisa lewat kolom chat gitu. Atau mungkin sambil nunggu teman-teman, aku mau nyampein yang kemarin dari question box kali ya, Soh ya. Boleh dong. Di sini nih ada nih Soh yang nanya, kira-kira ada masukan nggak nih bisnis apa sih yang bisa dilakuin untuk orang yang punya kesibukannya yang tidak menentu? Oh, jadi mungkin dia punya kesibukan lain tapi nggak menentu, tapi dia pun ingin memulai bisnis. Nah, mungkin dari Hafsa apakah ada saran atau masukan? Aku pertama belum tahu ya dia latar belakangnya apa yang bertanya tuh. Apakah skillnya di masak kah atau di konveksi gitu kan atau di digital marketing ataupun yang lain. Cuma kalau misalnya ada yang punya pikiran yang sama kayak gitu kan, punya kesibukan yang padat tapi juga pengen punya side job dari bisnis, em, aku saranin nggak apa-apa kok kalau misal tadi untuk mulai dulu ya, untuk tadi niatnya mau dapat side job gitu kan, ini gue seret banget ini rasanya gitu kan. Nah itu bisa coba you can do anything, jual ataupun lakukan apapun yang bisa kamu lakukan. Atau misalnya kalau sekarang kayaknya hal yang paling mudah bikin konten mungkin kan kalau digital marketing. Em, at- dengan itu kan akhirnya kita bisa dilirik atau menemukan passion-passion kita yang lainnya. Tapi sebenarnya pada dasarnya aslinya mohon maaf sekali teman-teman, aku harus sampaikan bahwa suatu bisnis itu tidak bisa dimulai kalau misalnya kita nggak fokus. Em, Apa namanya? Saat ini aku alhamdulillah sudah sudah bisa bisa sambil kerja, tapi pun dengan sebelumnya 1,5 tahun itu fokus untuk bisnis gitu. Jadi kalau di awal untuk side job aja mungkin bisa dicoba apapun yang bisa dicoba gitu. Entah makanan apapun yang menurut kamu enak, aku yakin pasti orang lain juga ada yang Oke. bilang itu enak gitu. Ataupun pakaian yang kamu bisa bikin atau desain yang bisa kamu bikin, aku yakin di luar sana pun ada yang menyukai desain itu dan mau untuk membeli desain itu. Jadi dihajar Oke, aja oke. gitu, Berarti dicoba emang aja. yang menentukan dari passionnya atau dia punya kelebihan di bidang apa dulu kali ya untuk menentukan Iya, yes, kira-kira betul, mau betul. bisnisnya Karena apa. karena karena kalau misalnya kita nggak suka dengan apa yang kita lakuin itu berat banget, apalagi tujuannya untuk Ya, betul, mendapatkan betul. keuntungan kan. Oke. Nih, soal udah ada yang raise hand lagi. Vina, boleh nih Vina. Boleh, boleh. Mau nanya apa nih? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hafsoh, aku mau nanya sedikit ya. Boleh gak? Sorry ya, aku nggak bisa Boleh dong. on cam. Iya, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Boleh. Pertama, Gen Z ya kita ya. Terus kayak pasti naik turun nih semangatnya. Ada di posisi kayak, oh lagi semangat-semangatnya nih. Terus lagi down banget. Gimana sih cara atau toolsnya deh buat Hafsa tuh biar bisa konsisten ngejalanin actionnya nih, ngejalanin bisnis ini gitu. Buat ya buat achieve targetnya. Kemudian Hafsa kan punya beberapa karyawan ya, 7 ya. Nah, gimana sih cara Hafsa buat pembawaannya tuh nggak bosi gitu sama karyawan-karyawan. Kan ada tuh yang mungkin lebih tua atau orang tua Hafsa kan lebih tua gitu, biar tidak bosi gitu dan tetap tegas dan mengayomi. Kemudian gimana cara mengatasi karyawan kita yang di saat kita beri arahan dia tuh biar bisa konsisten gitu buat eksekusi arahan dari kita gitu. Satu lagi terakhir, in case kita udah punya bisnis nih, ada bisnis orang tua gitu, yang mau kita lanjutin. Nah, langkah awal yang bisa kita lakuin tuh apa sih buat melanjutkan bisnis orang tua gitu, biar bisa lebih growth.
Mungkin segitu dulu dari aku. Thank you. Oke, makasih Vina. Em, Bisa langsung jawab aja kali ya, So. Di sini tadi yang pertama gimana nih cara mengatasi naik turunnya mood para Gen Z dalam konsisten di dunia bisnis. Terus yang kedua, gimana tadi sikap kita kepada karyawan ya untuk supaya tidak bosi. Dan yang terakhir tadi gimana cara melanjutkan usaha dari orang tua. Silahkan Hafsah. Baik. Maaf, Vi, tadi yang pertama apa, Vi? Tadi yang pertama kalau nggak salah ini, gimana nih kan kita Gen Z ini suka Oh, ya, Gen Z, down nih Gen Z, nah Gen Z. moodnya. Nah gimana nih cara untuk Oke. konsisten di bisnis? Punya partner atau punya coach, harus, mau itu Gen Z, mau itu gen-gen yang lain gitu kan, harus punya partner, harus punya coach, karena cuma beliau atau cuma mereka-mereka yang bisa manasin lagi kita. Dan Gen Z itu sangat dekat aktivitasnya dengan aktivitas yang bersifat emosional. Jadi ketika kita lagi merasa down, lagi merasa males, lagi merasa exhaust gitu kan, it's okay to take rest first gitu. It's okay to rehat sebentar gitu. Tapi jangan lama-lama. Cukup sampai kita memahami, menyadari gue butuh istirahat bentar, dan tahu enough-nya berapa lama. Kalau aku pun biasanya juga ada kok momen kayak gitu, dan aku biasanya punya waktu atau butuh waktu itu 1 hari. Jadi aku sampaikan kepada mereka, sorry aku lagi nggak mau diganggu, izinkan aku menenangkan diri 1 hari. Dan setelah 1 hari, eh aku membuka diri lagi untuk oke, yuk bang, yuk 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 kita mulai lagi, yuk bangkit lagi, kayak gitu. Tapi tentu selama 1 hari itu kita dipantau oleh partner kita dipantau oleh coach kita. Dan ketika 1 hari itu udah selesai, mereka yang akan nyolek gitu. Kayak udah selesai istirahatnya gitu kan. Eh yuk kita keluar lagi, yuk kita mulai lagi gitu. Jadi saranku yang pertama, eh em, gimana ya? Aku nggak bisa mengatakan secara general bahwa seorang bisnis itu bisa bangun sendiri. Tapi pasti di belakangnya atau di sampingnya dia punya orang-orang yang bantu dia atau menyokong dia untuk terus maju. Dan kita harus bisa menciptakan lingkungan itu atau mencari lingkungan itu yang positif ya, jangan yang toksik ya, partner ataupun coachnya. Itu yang pertama. Untuk pertanyaan pertama, semoga menjawab ya, Vina. Sorry. Selanjutnya yang kedua apa tadi? Yang kedua tadi Vin apa sih ini ya bosi ke karyawan. Oh, anak-anak. Oke. Jadi teman-teman, eh ini juga akhirnya menjadi lagi ya, lagi azan ya. Jadi ini juga menjadi salah satu tipe kepemimpinan yang alhamdulillah bisa aku jalankan. Jadi eh, aku sebagai anak kedua juga menjadi modal untuk bisa berlaku, bisa ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke samping gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa baca buku judulnya The 360 Derajat Leadership. Jadi itu ketika kita bisa kita harus memposisikan kepemimpinan kita itu bukan di atas, bukan di belakang, bukan di depan, tapi di tengah. Jadi ketika kita di tengah, itu kita bisa kepada kepada yang ke atas atau yang lebih tua, itu kita menghormati, kita taat, tapi ketika mereka melakukan kesalahan, itu kita bisa ingatkan dengan caranya mereka. Caranya apa sih biasanya kalau orang boomer salah? Ya kita ingetin tapi dengan kalimat yang halus, yang pelan, pendekatan yang lebih personal gitu. Nah, atau tapi dengan yang to the point, nggak yang terbata-bata. Nggak bisa tuh kayak, ibu jadi gini kemarin kayaknya, nah itu nggak bisa, orang boomer nggak bisa kayak gitu.
mereka dari dulu itu sukanya yang to the point, cepet. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan, sampaikan kesalahan mereka dengan to the point, tapi dengan kalimat yang halus. Terus kalau yang ke bawah, ke anak-anak yang SMK gitu kan, mereka senangnya pendekatan yang personal. Kita nonton yuk gitu kan. Nanti setelah nonton baru, atau enggak selama nonton, kemarin kayaknya aku ngelihat kamu kayak gini deh. Menurut kamu itu salah atau enggak? Nah, itu kan akhirnya dia baru merasa, oke, aku lagi dievaluasi. Oh iya, aku salah. Kalau misalnya cara tadi kita kebalik antara boomer dan gen alpha itu dengan caranya kayak gitu kan tuh nggak masuk tuh ibu-ibu kita bawa nonton gitu kan, atau anak-anak kita langsung to the point, wah keluar semua itu, mereka resign semua itu. Wah, wah, wah. Jadi tetap harus pelajari apa namanya, tetap harus pelajari Karakteristiknya iya masing-masing. karakteristiknya, betul. Aku juga tahun lalu bulan Oktober, alhamdulillah, qadarullah, bawahan karyawan aku, salah satu karyawan aku ada yang melakukan kesalahan besar, sangat besar, cukup besar hingga membuat aku marah banget karena itu bersangkutan dengan masalah keuangan. Tapi karena yang melakukan adalah anak-anak gitu ya, aku coba, dan dia suka K-pop, itu aku langsung bawa nonton konser. Dan dia pun saat aku belikan tiket dia udah tahu, oh habis nih gue, gitu dia bilang. Bukan mau happy-happy gue nih di konser nih gitu kan. Menjadi samsak ini gue sama bos gue gitu. Dan dia tuh sampaikan itu gitu kan. Cuma apa namanya? Ya akhirnya kan kita bisa bicara dengan preferensi kesukaannya dia. Akhirnya baru dia masuk dan aku bilang, kamu mau resign atau mau ganti rugi? Dan dia bilang dia mau resign aja. Oke. Artinya perpisahannya sampai di sini ya. Maksud aku membawa kamu ke K-pop ini, ke konser ini bukan maksud apa-apa. Cuma aku pengen tujuan kamu itu untuk bahagia. Jadi kalaupun akhirnya adalah aku mengantarkan kamu ke sini ya, ini jalanmu gitu. Tapi kalaupun harus kembali ke aku terbuka. Cuma dengan kondisi harus lebih baik daripada yang sekarang. Jadi tadi ada kok masalah-masalah yang cukup besar tapi harus kita selesaikan secara pendekatan mereka gitu. Yang mereka suka apa, cari tahu dulu Oke, sukanya sah. apa. Mungkin langsung next ke pertanyaan yang tadi, Boleh, next. yang apa? Kalau buat orang tua, melanjutkan bisnis orang tua. Oh, melanjutkan bisnis orang tua, aku sebenarnya belum punya jawaban yang merasa bagus gitu ya. Cuma bisa kita mulai dengan yang pertama, ridho dulu. Ridho kalau misalnya aku harus menjalankan bisnisnya mereka. Karena kalau nggak ridho, kan mungkin kita nggak tahu mereka jualannya misalnya katakanlah minyak sawit, tapi aku sukanya masak. Ini kan nggak masuk gitu loh, passionnya nggak masuk gitu kan. Jadi yang pertama ridho dulu, terima dulu, insya Allah ntar ada keberkahan atau kemudahan di sana. Terus yang kedua, apa namanya, minta mereka untuk menurunkan seturun-turunnya cara-cara mereka, baik cara kepemimpinannya, cara pengelolaannya gitu kan, sehingga kita menjalankannya juga bisa sesuai dengan cara yang udah ada. Karyawan kita nggak jadi kayak apa namanya, loyalitasnya bisa diturunkan maksudnya ke kita. Itu mungkin ya. Vina, aku nggak terlalu tahu nih kalau yang ini. Mohon maaf sebelumnya. Selanjutnya apa? Oke, makasih Soh. Kayaknya dari Vina udah kali ya di 3 pertanyaan itu. Nah, karena waktu bentar lagi, di sini masih tadi ada raise hand Jack sama siapa Mumtaz ya. Mm-mm. Aku jadi menghilang ini yang raise hand. Mau follow up question boleh nggak? Oh, boleh, boleh. Siapa tadi? Siapa Gue. ini ngomong? Oh, Mbak Mbak mau nanya juga nih. Kayak Mbak antri dulu, boleh nggak? Oh ya udah. Mohon maaf. Atau enggak, nanti habis Mumtaz ya. Tadi siapa Jack? Jack, siapa Jack? Halo Jack. Jack? Jack siapa? Jangan tahu Jack. Jack, Kalau Kak jadi mau izin nanya bertanya nggak? boleh Kak? Gimana? Izin bertanya boleh. Oh, boleh banget dong. Oke, Tadi silakan. Kakak, ya perkenalkan saya Jack dari Bekasi ya. Tadi Kakak Hafsa sempat nyebutin ya bahwasanya Kakak Hafsa itu pakai tools buat mengontrol karyawan ya. Kalau boleh tahu toolsnya apa sih gitu? Satu itu ya. Kedua dari yang tadi saya dengar beberapa ada ada informasi bahwasanya Kakak Hafsa kan punya beberapa karyawan ya
Itu Mm, karyawannya itu ada yang internal keluarga, ada yang di luar internal ya berarti ya. mm, Nah, kalau mm, boleh tahu bagaimana sih ngebuat SOP biar itu bisa berjalan gitu, biar karyawan itu menjalankan tugasnya gitu kan, sebaik mungkin gitu kan, menyesuaikan dengan bisnis yang ada. Satu mm, itu. Kedua, kalau misalkan ya dari karyawan tersebut ya melanggar dari SOP yang udah ditentukan gitu, yang udah diterapkan ya, biasanya apa sih pelanggaran yang dikasih gitu, atau hanya peringatan atau bagaimana? Cukup mm, itu sih Kak. Terima kasih. Oke, mm. mungkin Soh bisa jawab secara Simple ya. singkat. Oke, yang Silahkan. yang pertama toolsnya itu hanya beberapa pertanyaan yang aku kirim. Kita nggak pakai aplikasi, nggak pakai sistem atau web gitu ya. Itu pertanyaan yang aku selalu share broadcast tiap pagi ke anak-anak kayak gitu. Dan sifatnya itu sudah ada apa namanya, tinggal checklist doang kayak gitu. Eh, ya nanti kalau mau bisa aku kirim nanti ya. Kalau misalnya Jack mau gitu ya, mau tahu lebih banyak. Boleh banget, dan itu aku tagih per 2 jam sekali ke anak-anak. Jadi per 2 jam tolong diupdate ini kayak gimana gitu, karena biar aku kepantau. Selanjutnya untuk apa tadi ya? Maaf aku lupa. SOP. SOP. SOP untuk karyawan aku punya MOU yang itu aku tanda tangani materai, bahkan untuk orang tua, untuk karyawan, untuk semuanya. Jadi ketika misalnya ada yang mencederai perjanjian yang sudah terjadi, pasal-pasal jaga-jaganya kayak gitu. Dan itu emang sudah harus kita apa namanya, sudah harus kita pikirkan sejak kita mau bekerja sama dengan mereka. Itu yang kedua. Jadi harus Ah, buat MOU. Oke, terus Terus yang yang ketiga ketiga, siapa? caranya gimana tadi udah kejawab ya. Sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum di MOU itu. Kalau misalnya aku waktu itu dengan ada peringatan 1, 2, 3 baru ntar resign. Gitu. Oke, sip, mantap. Semoga menjawab ya, Jack. Mungkin next, Mumtaz. Halo, Boleh. Cek. Ada suaranya nggak? Ada, aman. Masuk. Oke, Hafsa mau nanya pendapat aja sih. Hmm. Mungkin di sini nggak semuanya pembisnis ya. Hmm. Mau nanya kita kita tuh sebenarnya pendapat Hafsa aja ya. Harus Hmm. bisnis tuh harus nggak kita atau ya udah bisa ada yang bisnis, ada yang kerja. Tapi pun kalau kita udah kerja, suatu saat kita harus punya sampingan bisnis Hmm. nggak ya? Apa dari kerja aja cukup kali ya kita? Oke. Itu aja sih. Thank you. Oke, makasih Mumtaz. Mungkin Hafsah bisa langsung. Harus. Harus. Karena apa? Kalau kamu mau kaya, itu jalannya bisnis. Tapi kalau kamu mau hanya untuk apa namanya, bertahan hidup lewat kerjaan. Karena yang membuat kamu kaya itu bisnis. Let's say kalau bisnis mungkin apa namanya, maaf, kalau kerja 1.800.000, 1.800.000, sebulan 8 juta itu bisa habis. Tapi kalau bisnis 8 juta itu kita putar lagi, sehingga akan kita dapatkan 10 juta, 20, 40, dan lain-lain. Jadi apakah bisnis harus? Bisnis harus. Perempuan boleh nggak? Boleh banget. Harus. Laki-laki apalagi. Anak-anak silahkan. Orang tua juga boleh. Jadi kalau kamu mau mengambil jalan untuk menjadi kaya, ambil jalan bisnis. Tapi tolong pahami, ingat dan camkan bahwa jalan bisnis itu nggak mudah. Gitu. Selesai. Oke, Menjawab ya, Muja. Oke, gimana? Oh, ini Muja. Gimana Muja? Oke, oke, setuju, setuju. Makasih Oke, Hafsa pendapatnya. Yuk. sip. Mungkin tadi Mbak tadi apa yang mau di follow up, boleh? Gue mau follow up dong. Tadi kan ngomongin partner ya. Dikit sih sebenarnya. Gimana sih Soh menurut lo kalau misalkan partner kita tuh orangnya tidak mau diajak untuk grow up. Padahal Mm-mm. kita bikin bisnis kan bareng-bareng, ya kan? Kita Mm-mm. bikin bisnis bareng-bareng. Ya minimal seenggaknya lu ngerti teori lah minimal gitu loh. Jadi nggak asal nggak asal eh, berdasarkan fakta lapangan aja gitu loh. Tapi Mm-mm. kita jadi tahu tuh misal kayak apa namanya kalau misalkan ada masalah masalah A menghadapinya harus seperti apa. Nah, Mm-mm. tapi masalahnya gue punya pengalaman teman-teman gue nih tidak mau diajak grow up. Jadi ya udah mereka Mm-mm. apa nih yang terjadi di lapangan ya udah baru kita selesain. Jadi ketika terjadi masalah di lapangan kita baru mencari solusi, bukan kita
mencegah Mengancam terjadinya dulu. masalah tersebut gitu loh. Mm, Gitu, so Oke. gimana menurut lo? Eh, Apakah gue harus tabuk satu-satu atau gimana maksudnya? Nggak dong, bercanda. Kalau deket boleh ditabuk nggak apa-apa. Oh gitu. Bener. Karena capek kalau misalnya punya partner yang nggak mau grow up juga gitu kan. Apalagi yang nggak paham gitu. Apa namanya? Apalagi kalau dia nggak mau berkembang. Jadi yang pertama eh tabok boleh. Tapi setelahnya dikasih tahu gitu kayak gue maunya kayak gini, gue maunya kayak gini. Bahkan kalau misalnya Baung berani gitu kan, sampaikan kalau misalnya dalam jangka waktu termin berapa bulan gitu ya, nggak ada menunjukkan perubahan untuk mau berkembang, aku akan meninggalkan ini. Tapi dengan piranti bahwa kalau misalnya dengan aku meninggalkan ini, bisnisnya tetap sama, aku harus ambil alih ini. Dan itu aku sempat lakukan bersama keluarga aku. Jadi aku pun bersama keluarga ada kok momen-momen kita agak cekcok, agak sebagai partner gitu kan, atau sebagai coach itu kayak yang aduh ini nggak masuk nih, nggak bisa dibilangin gitu kan. Aku akhirnya membuat piranti itu, membuat keputusan itu. Aku bilang kalau misalnya masih terus kayak gini, nggak ada jalan keluar, aku akan meninggalkan ini. Silahkan kalian yang handle gitu kan. Cuma selama aku tinggal aku akan mengawasi kalau misalnya ini nggak menunjukkan perubahan yang lebih baik, aku akan masuk, aku akan ambil alih lagi. Tapi jangan intervensi aku untuk membangun ini dengan lebih baik lagi. Dan setelah itu bisa bisa settle lagi gitu. Jadi kalau misalnya mungkin mau agak brutal gitu ya, apa namanya apa sama partnernya, coba mungkin bisa yang aku lakuin itu. Kalau misalnya mau dilakuin juga boleh. Oke, I see. Tapi ini agak lucu sih. Jadi kan gue sempat ini juga soal. Jadi kita udah pernah mengevaluasi inilah. Dan Mm, eh, lucunya adalah itu sempat berjalan gitu loh. Jadi mm, setelah evaluasi sempat kita mencoba untuk grow up bisnisnya. Tapi mm, ya udah berjalan tuh kayak cuman sebulan 2 bulan. Terus habis itu bulan depannya balik lagi seperti biasa. Cuman mm, eh gue tuh bingung sebenarnya kalau secara pemasukan revenue-nya bagus aja gitu loh. Dia mm, mm, pemasukannya mm, tuh masuk-masuk aja bagus. Kita tiap hari selalu ada pemasukan, tiap hari selalu ada mm, eh, apa namanya yang beli segala macam. Cuman mm, ya udah market kita tuh cuman itu aja gitu loh. mm, 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 mm. Makanya eh, agak bingung sebenarnya gue juga mikirnya pasti salah di kitanya ya karena apa namanya kitanya nggak mau grow up, nggak mau cari pasar baru. Cuman Mm, di sisi lain kayak anjir nih gue menjalankan bisnisnya tapi kok untung-untung aja gitu loh. mm. Hmm. Oke, aku mungkin tadi ada yang kelewat tau, Om. Jadi sebenarnya bisnis pun ada yang namanya product market, ada yang namanya fixed market dan fixed product. Jadi mungkin produk kita itu udah pas nih. Bom apa ininya? Produknya? Ini baju. Oke, mungkin bajunya udah pas, udah bisa masuk ke semua kalangan gitu kan. Tapi ternyata eh marketnya ini nggak pas, kalangannya kalangan yang mana gitu kan? Atau mungkin kalangannya marketnya udah dapet, tapi ternyata produknya nggak masuk ke mereka. Yang dijual marketnya untuk ibu-ibu, tapi yang dijual baju bapak itu kan nggak akan masuk. Jadi mungkin bisa ditentuin lagi, ini bener nggak sih bisnis gue ini udah fit market gitu kan? Atau hanya baru fit produk? Syukur-syukur bisa dua-duanya. Kayak gitu. Dan mungkin kalau tadi Bang bilang ada ke-spill selalu ada revenue gitu kan. Coba di make sure lagi revenue-nya beneran ada wujudnya atau ketahan di partner dalam bentuk piutang kah atau dalam bentuk yang lain-lain. Karena mungkin itu juga bisa menjadi indikator kita agak kurang bisa grow up. Oke. Oke, Oke, sip. thank you ya Om. Mungkin ini Oke. karena waktu kita sudah ini ya, udah duhur. Jadi Mm-mm. mungkin sesi tanya jawabnya kita sudahi dulu. Oke, kurang lama nih ya. Mungkin nanti next episode atau nanti kita ada kesempatan lagi buat ketemu lagi Mm-mm. seperti ini.
berarti teman-teman harus terus ikut dan pantau terus ya. Ini mungkin bisa jadi masukan-masukan ke teman-teman Dewan untuk program selanjutnya. Oke, makasih sebelumnya semua teman-teman yang udah mau sharing dan tanya-tanya ke Hafsah. Semoga bisa menjawab semuanya. Mungkin next selanjutnya ini kali ya, Soh, apa penyerahan sertifikat, boleh? Boleh, boleh, boleh. Kalian teman-teman diusahain on cam ya. Nanti kita sekalian ada dokumentasi. Jadi yang mau touch-up atau ada yang mau bener-benerin dulu, boleh banget. Karena kita habis ini kita mau dokumentasi. Oke, gimana? Jawil, apakah aman? Oke. Mungkin di sini kita dokumentasi di slide ini dulu kali ya. So ini ya kami dari Dewan dan teman-teman Islah dua-dua lainnya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas ilmu yang sangat amat bermanfaat. Mungkin next time kita bisa ketemu di lain kesempatan mungkin seperti ini atau nanti kita ketemu secara langsung. Terima kasih. Kita cheese dulu kali ya. Boleh, Oke. boleh. Udah siap, Will? Oke, siap ya. 1. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih. Selanjutnya kita mungkin bisa di close dulu ini sertifikatnya. Kita di sini dokumentasi sama bareng-bareng sama teman-teman Islah lainnya. Oke, udah pada on cam. Afif, aku bentar ya. Oke, monggo. Nanti kapan-kapan kalau ada yang mau main ke Bekasi, telepon aku aja ya. Tapi pagi-pagi ya, kalau sore-sore tidak minta sate kan gue harus buka panggangan lagi kan agak ngerepotin, Bun. Ya, Oke. kalau pagi-pagi Besok ada yang loh, lagi besok. mau nginep atau so mau Apa gue jalan gitu datengin malam ya lagi. nanti. Besok Boleh, besok boleh. sekalian habis tiap dia Tapi aku Senin jadwal operasional aku tutup, jadi jangan di hari Senin ya. Oh gitu. Ya udah nggak jadi. Besok berarti Oh masih iya. buka besok. Bes- Besok masih Besok buka. CFD, besok masih CFD, Ahad kan? CFD. Nah, CFD. Nah, tuh. Mungkin Atau teman-teman Bekasi Raya bisa jadi ajang pertemuan ya. Titik kumpulnya di warung Tetong Hafsah gitu. sebenarnya tapi aku kasihan sih, Vi. Jadi lokasi aku tuh Tambun pedalaman gitu, Vi. Bukan pedalaman sih, kayak ini dari kabupaten tuh kayak masih masuk lagi. Aku sempat mikir pengen gitu bawa teman-teman Islam ke sana. Cuma kayaknya mereka keburu kok udah lapar kenyang gitu nyampe Bekasi itu. Nah, gitu juga. Kayak gak apa-apa aja deh, So. Nggak apa-apa ya. Iya nggak Apa sih? chef dan di mana jalan Ah, kemana aku bawain itu boleh. Aku tuh mantap. kepikiran kayak ini teman-teman Islam siapa lagi yang mau nikah ya? Aku pengen jadi donatur gubukan satenya gitu loh. Wah, Insya Allah Ibrahim, insya Allah. Masya Allah, berarti ini lah udah ada yang mau Iya sponsorin kayak loh pengen dari gitu kan. Tetong. Wow. Kan maksudnya daripada aku harus sewa influencer kan, mending kita nyewa teman sendiri kan. Oh, Bener. betul, Nih. betul Masya sepakat. Allah. Jadi kapan Im? Kapan tanggalnya? Udah boleh di-spill belum? Datang aja dulu mah. So ini di Puri Cendana kan so? Bukan Trida Nuansa. Oke, mungkin kita obrolannya nanti dulu kita cheese dulu kali Foto ya. dulu ya. Jahar gimana, Jah? Udah bisa. Oke, sip. Kita slide, ini ada berapa slide sih? 2. Oke, slide yang pertama dulu ya. Boleh dihitung, Jah? 1, 2, 3. Slide kedua ya. Bergaya. 1, 2, 3. Dan gak usah senyum, Dan. Bulan Hadi, ngapain sih lu senyum? Oke, makasih semuanya atas waktu dan kesempatannya. Jangan lupa next masih ada episode-episode selanjutnya dan bahasan-bahasan yang lebih menarik lagi. Jadi
semuanya tetap stay tune di grup angkatan dan di apa namanya di Instagram Islah ya. Oh ya, so mungkin Hafsah bisa sekalian bisa apa hubungi DM Hafsah siapa mungkin yang mau. Oh, boleh. Follow boleh di follow ya. @moodhouse. Teman-teman _ House. Ya mungkin kalau mau lebih seru lagi lewat WA mungkin DM dulu kali ya. Iya, DM dulu ya Bu, Pak. Oke. Mungkin sekian dari kami. Hafsah, sekali lagi makasih banyak. Sehat selalu. Semoga bisnisnya dilancarkan, dimudahkan, diberkahkan. Semoga Hafsah juga sehat dan bahagia selalu ya, So. Amin, mohon doanya See ya you teman-teman semuanya. next kesempatan. Semoga aku juga bisa ketemu sama kamu, So. Yuk, Segera. amin. Amin. Oke, makasih semuanya. Mungkin kita tutup acara sharing session kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Jangan lupa pekan depan. Terima kasih semuanya.